Saudara, persis seperti waktu Yesus bayi. Ya. Yesus itu dibawa ke bait Allah. Waktu ibunya harus membersihkan, harus ditahirkan dari darah nifas. Itu Taurat mengatur seperti itu. Ya. Dulu ibu-ibu setelah melahirkan tidak diibadah, tidak datang ke gereja. Enggak, dorang masih dilarang dianggap najis. Dengar baik. Ya. Hanya karena Yesus itu anak Allah, dilahirkan oleh Maria, dipilih Tuhan. Maria boleh enggak langsung datang ke bait Allah? Enggak boleh. Ya, ini masalahnya kan ada pemahaman-pemahaman masa kini, ya, yang menganggap, bayangkan saudara, akhirnya Maria itu diletakkan sederajat, bahkan mungkin saja orang berpikiran Maria lebih tinggi dari Yesus. Dari dia, Yesus mama soalnya. Bayangkan saudara. Loh, sekarang lagi rame kalau saudara periksa di YouTube, ya, pembahasan tentang beliau ini so luar biasa sekali saudara. Ya. Ini juga saya tidak terpikir sebelumnya ini karena penyerahan anak aja, jadi saya jadi berpikir ke sana. Bayangkan Maria hanya karena dia melahirkan anak Allah tidak berarti dia boleh langsung datang, tetap tunduk kepada hukum Taurat waktu itu. Karena Taurat kan masih berlangsung. Ya. Jadi Maria tunggu di rumah sampai 40 hari. 40 atau 30? 30. 8 hari disunat. Disunat belum dibawa ke belum. Dia nanti diserahkan waktu col ya. Supaya orang tidak salah ya saudara. Sudah 8 hari Yesus itu disunat saudara ya. Ya saudara mesti tahu ya. Mengapa saudara-saudara kita yang muslim bilang Yesus itu Islam. Kenapa dia disunat? Oh, orang Kristen kan yang tidak disunat. Jadi orang bukan Kristen. Orang ini Kristen berarti Yesus bukan Kristen, kata Yesus Islam. Kenapa? Karena Yesus kan disunat. Baru Yesus yang tidak makan babi. Yesus yang muslim. Oh. Jadi orang menyembah Tuhan yang muslim kontra orang Kristen. Itu saudara ini rame di luar sana saudara. Orang baku ambe akang. Kalau orang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun saudara. Kalau firman Tuhan bilang orang percaya Alkitab kita ini lihat ya. Ketika genap waktu pentahiran ya, menurut hukum Taurat Musa. Jadi jangan bilang lagi hukum pentahiran masa kini. Enggak, pentahiran itu hukum yang diatur oleh Taurat. Jangan orang mesti ditahirkan. Iya, ditahirkan di sini apa? Saudara berjuang melawan dosa itu tuh pentahiran. Perjanjian baru. Bukan mau kasih mandi le. Itu saudara. Ya, karena enggak ada. Sekali lagi, praktek Kristen perjanjian baru, lihat perjanjian baru. Jangan orang pakai perjanjian lama. Kalau saudara bisa pakai yang satu, kenapa tidak pakai semua? Kalau begitu bawa ulang domba, kau potong di sini. Nah, gitu tuh. Jangan aneh-aneh. Nah, ini gereja masa kini itu seperti itu. Ya. Lalu orang yang tidak belajar, tak iko-iko. Berpikir itu yang benar. Ya, jadi apa? 40 hari atau 30 hari? Itu 40 hari betul ya. Jadi 40 hari ya setelah masa nifas
Baru ibu yang melahirkan itu boleh datang ke bait Allah sambil membawa korban untuk pentahiran itu, ya. Dan dari jenis korban yang Maria dan Yusuf bawa, kita tahu bahwa mereka ternyata miskin. Gitu toh. Karena korban yang mereka bawa cuma burung tekukur. Anak burung merpati, begitu ya. Iya saudara, ya. Jadi ini orang jangan sampai salah, ya. Jadi orang yang bilang, oh kenapa Maria dan Yusuf sudah jadi kaya? Gara-gara melahirkan Yesus. Enggak, Alkitab tidak pernah ajar seperti itu. Enggak pernah. Justru kalau menurut saya, mengapa Yesus waktu itu sangat tidak dihargai? Karena berarti dia miskin. Ya. Jadi memang susah sekali saudara orang untuk menghargai. Ini guru biar dia, oh dia kote nyandak kote ada apa-apa. Jadi orang pandang enteng. Dan ternyata Allah kita memilih cara itu. Dia tidak peduli kalau kamu tuh meremehkan karena Yesus datang dalam keadaan miskin, ya itu kan ada salah. Itu, ya. Dia datang dalam keadaan miskin, lalu dia memilih murid-muridnya yang miskin. Tuh. Kayaknya murid yang kaya, mungkin salah satu Matius, karena dia pemungut cukai, ya. Mungkin menteri perpajakan kali atau menteri apa, ya, kalau masa kini. Bayangkan Matius waktu dipanggil dia sementara menghitung uang. Yesus lewat lalu Yesus panggil. Jadi kemungkinan besar Matius kaya. Banyak doi. Tuh lain cuma tukang tangka ikan. Jadi gurunya miskin, murid-murid yang dipanggil juga miskin, kong siapa mau dengar pada dia? Ya. Belum lagi tahu-tahu miskin, khotbahnya keras. Jadi orang ngana coba jalan sendiri, mau jo ikut dengan. Coba waktu itu kalau Yesus datang, dia langsung bilang, jadi istana. Kondepe murid-murid semua masuk di dalam istana. Pakai baju gagah. Nanti orang, semua ribuan orang langsung mendaftar. Kenapa? Udah kenapa ini guru ini, bayangkan. Datang dalam keadaan miskin, langsung jadi kaya raya. Bayangkan, Yesus memperkenalkan dirinya. Loh, dia datang dari sorga. Emas dan perak semua dia punya. Itu ya, itu yang sedang terjadi sekarang. Saudara, jadi sekali lagi, apa? Konsekuensi dari menerima pengampunan, diampuni dosanya, kita ini harus bertobat. Kamu diampuni dosanya. Loh, sungguh-sungguh bertobat. Lahir baru. Bertobat, baptis air, lahir baru. Jadi sini berjalan dalam keadaan yang baru. Oke. Tak salah. Loh, semua orang siapa sih yang tak salah? Saya juga melakukan kesalahan. Ya, sekalipun apa? Jangan tinggal dalam kesalahan. Setelah orang diampuni, berjalan dalam keadaan yang baru, ada saja yang kemudian dulu tak salah berpikir, tak salah membuat keputusan, salah bikin rencana, salah berdoa. Coba, ini kan pengalaman kita semua. Tapi saya tidak pernah membenarkan hanya karena berpikir orang bisa salah. Lalu waktu disuruh hidup kudus, siapa yang mau hidup kudus? Siapa bisa? Nah ini kan, ini apa? Meremehkan Tuhan. Meremehkan pengampunan
yang Dia berikan sebagai anugerah bagi kita. Harusnya kalau kita tahu ya, kita tidak mungkin bisa bebas dari dosa dengan kekuatan sendiri. Loh, waktu dosamu dihapus, harusnya apa? Aduh, tahu diri. Jaga baik-baik itu baju putih. Tuh. Kalau sampai tak kotor, Tuhan, ampun Pak kita. Mohon Tuhan sucikan kembali. Sekali lagi, waktu saudara apalagi kalau baru cuci, baru strik tuh baju. Kong so tahu-tahu saudara sengaja injak-injak tuh baju putih. Iya kan? Ini orang pasti so terganggu. Ya. Ini yang saya lihat di mana-mana masalahnya. Ini praktik akhir zaman. No? Orang karena berpikir, ya keselamatan ternyata bukan karena perbuatan. Ya, Tuhan mengaruniakannya kenapa? Karena tidak ada yang sanggup. Toh? Untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, memangnya siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Siapapun itu, ya, termasuk para rasul. Toh? Itu sebabnya mengapa ada kata perjuangan. Berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan, untuk membangun iman di atas dasar yang paling suci. Coba di sini diulang-ulang. Tuh. Berjuang terus bersekutu dengannya dalam ibadah, bersekutu dengannya dalam firman-Nya, bersekutu dengannya dalam doa, bahkan dalam puasa. Gitu. Kalau tidak, kita berarti apa? Tidak bertanggung jawab. Tuh. Kita adalah manusia yang tidak bisa, yang tidak tahu berterima kasih. Begitu. Ya. Kalau saudara tahu berterima kasih, bayangkan itu orang dah kasih, misalnya saudara diberi sesuatu yang mahal. Oh jangan ini jodang. Tuh. Oh. Kong saudara, tuh orang dah kasih ada di situ kan saudara. Malah saudara buang. Apa ngananya lihat tuh? Sudah, ya enggak apa-apa, nanti lain kali ya. Atau gimana saudara? Apalagi kalau dia ada di situ. Tuh. Saudara akan jaga. Nanti dia tersinggung, dia yang kasih. Itu tuh. Lalu Tuhan kita, dia selalu ada dan dia lihat orang. Kok? Kontoran pandang enteng. Orang hidup sesukanya. Kita tidak peduli. Ya. Tuhan mau marah, Tuhan mau sakit hati, saudara tidak peduli. Ada saat saudara, padahal saya ini kan mengingatkan saudara, ya, semua rencana bilang Pak Tuhan dulu. Tuh. Ternyata saya bisa kecolongan. Kita rencana-rencananya bilang Pak Tuhan. Nah, lalu saya berlutut minta ampun, ampun Tuhan. Tuh. Semua rencana harusnya diserahkan kepada Tuhan. Iyo kalau Tuhan suka, kalau Tuhan ini mau. Ya kalau Tuhan setuju dengan rencanamu. Tapi kalau tidak, itu kan. Iya saudara. Ya. Oh Tuhan, belum tanya Pak Tuhan. Ya kan, menangani pelayanan ini. Oh Tuhan, kita mau suruh Pak ini. Kita belum bilang Pak Tuhan. Nah inilah manusia. Ya. Ada saatnya orang bisa kecolongan, lupa. Seharusnya habis ini baking ini, ya. Tapi kemudian orang so baking tuh sana, tuh ini kok orang so langka akang, orang so lupa. Waktu orang berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Berjalan dengan Tuhan itu
dia kan mampu terhadap melakukan apapun. Toh. Mampu. Tapi ada saatnya saudara melangkah, sepertinya Tuhan yang ada di situ. Sepertinya kau tidak sedang dilihat. Sepertinya kau tidak sedang diperhatikan. Sepertinya dia lepas tangan. Toh, dia tidak peduli. Padahal dia ada di situ. Dia tahu ada saat tertentu saudara harus, dia jaga. Semua jatuh. Dia semua cilaka. Atau mungkin ada saatnya untuk membuat saudara sadar bahwa kau perlu Tuhan. Saudara diizinkan mengalami kecelakaan. Saudara diizinkan, jadi bukan dia berkenan ya. Hati-hati. Hati-hati. Saya tidak menggunakan kata berkenan. Dia mengizinkan. Saudara jatuh dalam kesalahan. Berapa banyak orang seperti itu? Termasuk saya. Ya. Kenapa? Untuk membuat saya sadar, saya tidak bisa berjalan sendiri. Ternyata waktu kita baking itu, ini toh. Nah kan malawang. Jadi ini, kenapa DP akibat? Begitu saudara. Tuhan bukan tidak bisa mencegah kita. Toh? Tapi waktu dia tahu, ini orang. Ini mesti kasih biar. Nah toh, seperti yang saya bilang ke saudara. Misalnya Daud. Tuhan kan bisa cegah. Supaya Batsheba dia tidak lihat. Tapi untuk mengajar Daud Tuhan kasih biar. Mulia, engkau pilih pas apa? Memilih hidup dengan caraku atau kamu lebih memilih untuk tergoda? Simpson itu diperingatkan berulang kali. Ya. Dan kemudian Tuhan biarkan untuk membuat dia memilih. Nah ini Tuhan suka sekali orang yang waktu di situ ada banyak pilihan. Dan saudara terus memilih Tuhan. Nah, Tuhan punya perhitungan tersendiri dengan orang begini. Ada 100 misalnya. Pilihan-pilihan yang mencengangkan, yang membuat saudara merasa tersanjung, merasa luar biasa. Ya. Dan di situ ada pilihan yang kelihatannya sederhana. Memilih Tuhan. Dan saudara membiarkan, mengalahkan semua pilihan yang orang bilang. Seharusnya kalau kamu pilih ini. Wow, kamu dong dapat nama besar. Tuh. Secara nasional, sudah dulu internasional. Tuh. Secara nasional kamu punya nama besar. Saudara mau pilih yang mana? Mau hadir di rapat atau hadir di ibadah? Hadir di sini nyak dapat doi. Toh? So duduk lama-lama nyak dapat doi. Maka kalau hadir di pertemuan-pertemuan tertentu, ada uang duduk. Oh ya. Orang daripada kan nyak kerja, nyak kerja dapat doi satu orang 50.000. Wih, di mana itu? Nanti tak pergi. Nah, duduk-duduk kan dapat 50, dapat selem. Habis itu makan frey. Kan enak toh? Dudu selama dapat veto terus, habis itu kasih persembahan le. Ya. So sakit hati, habis itu kasih persembahan le. Mar kalau di luar, dudu dong kasih makan, sua-sua, puji-puji, habis itu dapat doi. Kalau karena ngoni so dudu dari pagi sampai sore, napa? Satu orang 100.000. Waduh, dia kok tanya, tempo apa mau pertemuan ulang? Oh iya, oke apa? Suka kok? Iya, biar hari-hari. Daripada bekerja kok dapat doi, mesti kerja dulu. Kalau ini kan duduk kok dapat selem.
Kau tanya kalau tempo apa le ini? Tempo apa le model begini? Ya. Orang begitu meremehkan yang Tuhan beri. Toh? Padahal yang Tuhan beri, kalau itu dari Tuhan, saudara mesti tahu. Toh? Kenapa itu mesti dari Tuhan? Orang tidak bisa mengerjakannya sendiri. Artinya itu yang paling mahal. Toh? Damai sejahtera, iman. Itu tidak bisa. Tidak bisa saudara dapat sendiri, itu tidak mungkin. Iman dapat karena saudara dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Artinya iman itu mahal. Kalau berdoa dapat iman, tidak ada orang yang bersuka cita. Nanti kalau berdoa, wah, berkat dari barat, timur, utara, selatan, semua penjuru bumi, semua berkat datang tercurah kepadamu. Tuh, lebih besar dari ujang keras. Tuh, membanjiri hidupmu. Oh Tuhan, oh semua orang suka sekali. Tuh, wah ini banjir, ini begitu besar. Tapi seperti banjir yang terjadi, seperti itulah berkat yang akan mengalir. Oh semua, oh haleluya, oh amin. Tadi saudara tidak disengaja, sementara siap-siap tadi, lalu saya lihat ada rekomendasi video. Mungkin saudara pernah ingat ya, namanya Muhammad KC. Tahu toh? Entah saudara, saya tidak tahu yang tepat yang mana. Ada yang bilang dia divonis penjara 6 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Kalian tahu mana itu betul ini, antara 6 atau 10 tahun. Ya, saya tadi klik kenapa? Karena saya lihat di situ mereka tulis ini lagu yang diciptakan Muhammad KC sementara dia di penjara. Kong kita klik, oh saudara, sampai 2 kali ulang. Karena oh Tuhan, bayangkan orang ini. Loh, kenapa dia ditangkap? Bukan karena dia melakukan kesalahan, ambil orang pe jemuran. Loh, pancuri orang pedoi, bukan. Loh, kenapa dia dipenjarakan? Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Kong, kenapa dia bikin lagu? Oh. Walau aku dalam bagaimana sih kalimat walau aku sementara dihukum ya, tapi aku tahu Tuhan ya, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Oh. Aku percaya walau semua orang menjauhiku, itu di kalimat begitu. Walau semua orang menjauhiku, ya, aku selalu melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Siapa dia? Orang yang karena kepercayaannya kepada Yesus, dia ditangkap. Ya, berarti mungkin belum bebas sampai sekarang. Dan waktu dia di penjara, ya saya ingat peristiwa itu, dia dipukul sudah hampir mati. Ya, hancur sama DP badan. Tuh, ada dong syuting sudah waktu. DP muka memang betul-betul hancur. Ya, sampai ngeri lihatnya. No. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena hal yang lain, tapi karena dia mengambil Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya. Lalu orang ini, ya, orang penama bukan Muhammad. Orang dari dulu nama Maria, Marta, Petrus, Lazarus. Mereka kelakuan, tahu kelakuan sama dengan Herodes. Herodes, Pilatus, nah itu dia kelakuan. Itu tadi tuh orang itu dia nama Muhammad. Jadi milik Yesus. Dan rela sampai rela mati kan berarti itu. Rela mati. Oleh karena Yesus kontoran penama ini
Ya, orang pas baca orang penampilan ikut tahunya mungkin ini orang lain pasti dia Kristen. Dari nama sudah dapat tahu. Dan ternyata orang kelakuan, orang tidak hormat Pak Tuhan. Anugerah keselamatan yang dia beri, kita sia-siakan. Kita remehkan. Padahal saya bilang kepada saudara, setiap hari kita masih hidup, loh itu kan anugerah Tuhan ya. Untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Untuk menyatakan penyembahan kita kepadanya. Siapa? Allah yang luar biasa. Mengasihani kita, mengasihi kita, mengampuni kita, masih saja menjaga kita sampai hari ini. Gitu kan? Nah, Muhammad KC tadi dipukul luar biasa, lihat. Kalau Tuhan tidak izinkan dia mati, so di penjara dong pukul luar biasa. Dan kalau belum mau mati, nyanda mati. No? Tadi ada saya hampir siang kalau tidak salah ya. Iya tadi. Ya. Saya lihat tadi ada, bukan Kalamarin kote. Ya. Saya lihat saudara, entah ini kejadiannya kapan. Kayaknya sih baru. Ya. Kejadian di Kalimantan. Ya. Ada bapak usianya 45 tahun. Dia bunuh istrinya dan dia bunuh 2 anaknya. Anak-anak masih kecil saudara. 18 tahun kalau tidak salah. Yang tua. Yang nomor 2 anak perempuan 11 tahun. Berarti itu bayangkan istrinya kalau tidak salah 42 tahun. Ya, ini bapak 45 tahun. Ya, jadi mereka gambarkan kronologinya ya. Dia keluar, mungkin mereka lihat CCTV kali atau apa. Ya. Dia keluar pertama ke kamar anaknya lalu dia tembak anaknya. Jadi rupanya dia sudah siapkan pistol. Ya. Ini orang, ya bilang orang kaya, mesti bilang orang kaya dia soalnya. Ya. Pengusaha maksudnya. Ya. Dia tembak anak yang tua, jadi langsung ditembak ke kepala. Ya, sementara tidur pulas. Ya. Lalu dia pergi ke kamar nomor 2, anak nomor 2 lalu ditembak, langsung pecah kepala si anak. Ya. Mula-mula dia sudah pecahkan kepala istri kayaknya. Kan tidur dengan istrinya. Tuh, jadi pertama kali dia tembak istrinya, baru tembak 2 anaknya. Lalu dia kembali lagi ke kamarnya dan dia kunci pintunya. Kemudian dia tembak kepala sendiri. Jadi dua sudah di dalam selimut, dia sobat selimut, kalau dia tembak dia kepala. Jadi satu keluarga mati semuanya. Setelah diperiksa, rupanya beliau terlilit hutang. Jadi dia tulis semua, aku tidak sanggup lagi, aku lelah, aku capek menjalani hidup ini. Ada karyawan-karyawannya saudara. Dia udah capek untuk mengembalikan hutang, aku tidak sanggup. Padahal kalau tidak salah hutangnya 8 miliar sekian. Bukan 8 triliun. Dan dia capek ya. Dan kemudian dia bunuh istri. Nah kalau lihat namanya, nama mereka, ya mereka Kristen. Kongdang. Semua orang Kristen masuk surga. Semua orang Kristen pengikut Yesus. Coba kok saudara. Semua orang pasti masuk surga selama dia Kristen. Entah udah lihat dari mana. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak pernah percaya Alkitab. Tidak pernah percaya Yesus. Itu sebabnya apa? Dia berjalan ikuti kemauannya. Ini membaking apa yang pernah dia pertimbangkan. Sungguhkah ini mempermuliakan nama Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan atau apa? Atau sikapku ini menyakiti hati Tuhan? Oh Tuhan, ampuni kita rencana. Ampuni kita cara. Begitu seharusnya saudara. Coba.
Saya kan kalau melihat keadaan saudara ya, sampai dapat rasa Tuhan masih panggil ikan pak kita. Ya. Kalau dipikir lagi, ditimbang lagi saudara ya. Ini dari kalamaring dapat rasa, kenapa kita semua sakit. Dari kalamaring saudara ya. Tadi malam sudah mulai pertama kali ini bersin terus. Bersin tak ampun. Tuh. Lama-lama tadi malam so gatal sekali ini leher. Ya, semua batu ekonomi kita. Coba kalau saudara gimana? Hah? Lalu tadi malam tidur jam berapa itu tadi malam? Hah? Jam 12. Bangun jam 1. Kok bagaimana? Ya. Bangun jam 1 meleleh. Hah? So jarang bersin mar dia meleleh sendiri. Tuh. Tisu 1 pak habis. Meleleh terus. Tuh. Kok kita bikin bagaimana? Itu, ada dengar khotbah. Kok bikin bagaimana? Tuhan, Engkau paling tahu hatiku. Sampai tadi saudara. Ya, memang tadi dapat rasa rupa soalnya ndak bersin Kang. Apa sudah stop bayangkan. Bukan lebih hebat itu gejala, so lebih baik. Kalau saudara gimana? Makanya ya orang lain coba kok sesuatu tidur. Tuh, supaya sehat besok. Nggak ada makanan saudara. Kalau kita tidur sepanjang malam. Jadi biar sakit bangun. Itu. Tuh. Dan ini dapat DP hasil. Tuh, dari tadi yang enggak babatok, yang enggak bersin. Coba. Harusnya kan coba kok saudara. Tuh, ini kan kelihatannya kan sepele. Kecil kan sakit seperti ini. Tapi pasti akan sangat mengganggu. Ya. Kalau kita sedikit bersihin coba sementara berkhotbah. Atau sedikit batok-batok. Coba. Ini kan enggak. Ajaib kan Tuhan kita. Coba kalau tadi malam, sudah. Kan kita sudah perasa sakit. Jadi kita tidur Jo. Bila perlu suruh Jo nih besok anak-anak Jo yang khotbah. Lebih mama mau tidur dulu dari solelah. Coba. Mungkin sekarang sudah tambah tuh penyakit. Tuh, udah lihat ini. Hormati dia. Hargai kemurahannya. Tuh, hargai kesempatan hidup yang dia masih beri. Cara menghargainya bagaimana? Tuh, senangkan hatinya. Hidup seperti yang dia mau. Kan begitu. Ya. Sebenarnya tadi ada lagu di hati sebenarnya tadi. Tuh. Apa? Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Coba begitu. Justru karena masih hidup. Persembahkan hidup ini menjadi penyembahan untuknya. Coba. Saudara tidak pernah tahu coba. Saudara tidur dengan suami. Dia di pikirannya ada apa kan tidak tahu. Mengkol dia bunuh kong dia bangun dia bagian kodeng balok. Orang ini tahu. Rupa tuh itu suami istri. Ada lagi yang saya pernah cerita ke saudara, anak perempuan. Anak SMP tuh. Bayangkan saudara, mamanya cuma tanya, "Kenapa pulang sudah malam?" Ini anak perempuan saudara. Yang katanya dia terkenal pintar di sekolah. Dan terkenal dengar-dengaran sebenarnya. Jadi mamanya memang bertanya, kok bisa
Tiba-tiba ini dia pulang malam. Cuma ditanya seperti itu saudara. Ternyata dia sudah pacaran. Dia pulang lebih malam dari yang seharusnya. Waktu ditanya ya mamanya maksudnya jangan seperti itulah nak ini. Dia diam saja. Ternyata sudah ada pikiran yang lain di pikirannya. Bayangkan saudara. Dia masuk ke kamarnya. Ya. Lalu dia masuk ke ruang kerja papanya. Dia tahu di situ ada pistol yang disembunyikan. Ya. Orang tuanya ini orang Amerika. Ya. Orang tuanya ada pistol. Ya. Jadi anak ini rupanya tahu. Padahal menurut pengakuan orang tua mereka tidak pernah tunjukkan apalagi menggunakan begitu kan tidak pernah. Ya. Karena mereka ini anak perempuan. Kan tidak perlu ditunjukkan ada pistol. Tapi rupanya ya itulah. Dia rupanya pernah periksa-periksa mungkin kamar ruang kerja papanya. Jadi dia tahu di situ ada pistol. Bayangkan masuk kamar, mamanya masuk kamar. Dia masuk ke ruang kerja ambil pistol. Lalu dia masuk ke kamar mamanya dan langsung tembak mamanya. Coba saudara. Kalau salah 2 kali tembak. Mati di tempat ibunya. Cuma dia bilang apa pada dia? Ada di mana dek? Siapa baru pulang? Nah, kong DP papa pulang kerja. Papanya pulang kerja. Ini anak rupanya tunggu di kamar dia. Dia kurang tunggu-tunggu betul. Waktu papanya buka pintu kamar dia langsung tembak DP papa. Nah, tapi kan biasa kalau pria lebih cekatan, toh. Jadi waktu dia tembak saudara, papanya sempat menghindar cuma kena tangannya, ya. Dan papanya berhasil merebut pistol itu dari tangan anaknya. Dan dia terkejut masuk, napa? DP istri so terkapar di lantai penuh darah. DP anak yang bunuh. Ini kan semua tidak masuk akal dan ini yang terjadi. Ini masa kini saudara. Kau tidak pernah tahu kamu satu rumah dengan siapa. Ya. Jangan bilang itu orang lain. Loh, itu anak sendiri bisa membunuh mamanya. Anak dari mana? Anak dari dalam rumah itu. Loh, karena dia anak satu-satunya diperlakukan luar biasa oleh mamanya. Dan mamanya tidak pernah tahu ada saatnya anaknya sendiri akan menghabisi nyawanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kamu mati, apapun yang bisa dilakukan orang padamu, kalau Tuhan bilang tidak mati, tidak mati. Tapi waktu Tuhan izinkan kamu mati, walau di situ ada tentara, ada lagi kan? Kasus oknum ya, oknum TNI membunuh jurnalis itu, wartawan wanita. Diperkosa dulu. Nah, coba direkonstruksi. Itu saudara, coba. Bukannya mereka melindungi kita? Wah ini kebetulan nih pacaran dengan tentara. Kamu tidak tahu. Napa tapi tamang tentara. Engkau nin tahu. Tuh. Lalu kita mengabaikan Tuhan. Lalu kita lupa bahwa hidup ini Tuhan yang jaga. Tuh. Anak kecil bermain, ya, lepas dari pantauan orang tua. Kalau tidak salah 3 tahun, saudara. 3 tahun bermain di jalan, memang cuma di depan rumah, ya. Tapi karena itu jalan, tetap di situ ada mobil yang bisa lewat. Tuh. Dan tahu enggak, mobil itu lewat, mobil itu tiba-tiba berhenti. Lah, waktu berhenti, mereka kan mau cek kalau, kenapa kau tak berhenti nih oto, ya. Dorang keluar saudara, kau mau periksa-periksa, dorang kaget apa? Ada anak 3 tahun di muka oto, begini, kurang jarak 1 senti. Kong siapa dah saya berhenti itu oto.
Ada tak berhenti sendiri. Ya. Jadi itu sopir langsung gendong anak itu saudara dan cari mana DP mama. Bayangkan dengan DP anak hampir saja coba bayangkan itu. Kalau berani mati kan ya masuk penjara DP sopir. Padahal itu anak 3 tahun mau dapat lihat bagaimana. Oto kan lebih tinggi dari itu anak. Lihat, kalau Tuhan bilang tidak, biar saudara di muka maut nyandak mati. Ya. Jadi sekali lagi, waktu seseorang mati berarti Tuhan bilang sampai situ angko. So itu nyandak dengar-dengaran. Gitu. Kalau kita mati sementara kita taat, puji Tuhan. Tapi kalau saudara mati sementara kau tidak taat, bisa saja, bukan bisa saja, pasti. Sudah diperingatkan berulang-ulang dan kau tidak peduli. Diingatkan berulang-ulang dan kau tidak peduli, tetap saja iko DP mau. Mengapa kadangkala saudara bukan? Iya. Terpaksa bilang kadangkala. Menurut kita uang itu berkat. Tapi sering, ya. Jangankan saudara yang sering tidak taat, orang yang taat sekali saja, ya, waktu dia tidak hati-hati, uang itu menjebak saudara. Untuk kemudian mengabaikan Tuhan. Mengabaikan firman-Nya. Lupa untuk bersandar dan menjadikan Tuhan itu segalanya di hidup. Kenapa? Karena dia pikir dia banyak doi. Tuh. Semua yang diperlukan untuk hidup kan doi itu. Nah, coba. Orang yang banyak doi akan berpikir seperti itu. Kalau tidak ada doi, kon orang mau bagaimana? Nah itu, coba. Oh, orang mesti berusaha, orang mesti begini. Nah itu pengusaha tadi yang saya bilang. Kalau tidak salah ada 2 perusahaannya. Dan dia terlilit hutang dan DP terakhir lebih baik kita bunuh diri. Coba. Jadi di situ ada Ada dia tulis di kertas-kertas saudara di kamarnya. Ya, aku lelah, aku lelah, aku lelah. Kong lebih dia tembak dia. Bayangkan saudara, dia nih mau mati sendiri, dia mati semua. Ya bisa saja dia berpikiran, ya kalau kita mati cuma kita dan tapi istri yang mati, kong tapi anak-anak mau hidup bagaimana? Lebih lanjut mati 1 kali. Memang ingat itu yang ada pada pikiran. Dia pikir dia hendak menolong anak-anaknya, dia menolong keluarganya. Saudara lihat ini, waktu setan menguasai pikiranmu, kau akan membenarkan bunuh diri. Ini ngeri dan ini sedang terjadi di mana-mana. Ya, ini roh bunuh diri nih kuat sekali, saudara. Habis itu menyasar. Dengan orang tertentu bunuh diri dia, mas setelah nyandak jadi mati, untung ya jadi mati. Kita so sadar. Itu kan bagus tuh begitu. Nah, ini lihat. Jangan bilang, oh kita nyandak mungkin bunuh diri. Sekarang gue bilang begitu. Tuh. Siapa cuma tuh pengusaha boleh bunuh diri. Ya. Sejarah mencatat nanti saudara Google sebentar. Tuh. Pendeta-pendeta bunuh diri. Hah? Kok? Saya bilang ke saudara ada tuh pendeta yang berapa tahun lalu itu. 5 tahun lalu kalau tidak salah. Ya. Itu waktu itu banyak sekali saudara skandal yang diumumkan. Skandal hamba-hamba Tuhan. Ya. Salah satunya itu pendeta. Bunuh diri. Ya. Istrinya bilang, ibu gembala bilang, loh kemarin sore dia baru saja memimpin ibadah pemakaman jemaat. Ini pendeta. Ternyata malamnya dia bunuh diri. Hah? Istri dan 2 anaknya masih kecil-kecil. Kong jemaatnya belasan ribu, 13.000 atau berapa? No, kalau jemaat 13.000 kira-kira DP doi berapa banyak? Ini gereja di Amerika, saudara. Dan ada catatan hutang atau catatan apa? Kok padang dia bunuh diri? Masih muda pendeta itu, ya DP anak masih kecil. Jangankan cuma pengusaha terlilit hutang. Kalau pendeta, pemimpin gereja besar, orang kan bilang itu gereja besar. Ya.
Kalau 1.000 saja di Indonesia, apalagi di Sulut, 1.000, aduh lebih besok kalau 5.000 orang, aduh itu gereja super besar. Oh, bagaimana kalau 13.000? Oh, bagaimana juga, itu gereja raksasa. Gereja raksasa, aduh, bila perlu baku bunuh kalau ngoni mau ambil di gereja. Ini dia justru apa? Bunuh dirinya, gantung diri saudara. Itu Bapak Pendeta itu gantung diri. Ditemukan istrinya pagi-pagi. Ya, kenapa? Pak Gemso gantung diri. Coba. Kalau hamba Tuhan yang mengajar orang lain, yang suruh beriman dan mengandalkan Tuhan, ternyata bisa ditipu oleh setan lalu kamu sapa. Ini saya berjuang dan mengingatkan diri saya sendiri. Hati-hati. Waktu kau beri kesempatan kepada setan, sedikit saja, dan kau akan lihat, ya, dia akan membuat orang yang tadinya kuat, ya, berlari datang kepada Tuhan, kemudian berlari menjauh dari Tuhan. Kalau Tuhan ada di situ, udah dia bajau, pi di mana kayak begitu. Saudara, tuh, mumpung tuh orang masih diberi kesempatan, mari kita berhati-hati. Itu cara kita untuk bersyukur kepadanya. Ya. Cara bersyukur itu bukan cuma nanti saudara angkat tangan kong terima kasih Tuhan, haleluya. Cara kita bersyukur apa? Kamu menjauhi apa yang Tuhan bilang jangan. Lalu kau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu cara bersyukur. Untuk segala sesuatu saudara selalu pertimbangkan. Ini menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hatinya. Ini bikin malu nama Tuhan atau apa? Saya lihat Nick, ya, Nick apa kata? Nick Vujicic. Susah sekali membaca DP nama soalnya. Satu kali dia bilang dia pimpin seminar, dia bilang saya disuruh oleh panitia untuk pimpin seminar ini di bawah judul apa? Ubahkan dinding menjadi pintu. Nah, kan? Kalau jadi pintu kan gampang membuka. Mari kalau dinding mesti romba tuh rumah reen. Tuh. Mari kalau pintu kan ya ada DP handle membuka. Itu. Jadi itu seminar diberi judul mengubah dinding-dinding menjadi pintu-pintu. Lalu dia bilang begini. Dia bilang, ya ini tema yang diberi kepada saya. Tapi asal saudara tahu, hampir selalu saya bicara. Saya suka judul yang selama ada di hati berarti. Dia bilang apa? Mengubah rintangan menjadi kesempatan. Mengubah rintangan-rintangan, mengubah persoalan-persoalan justru menjadi kesempatan. Oh, saya suka saudara lihat. Ini dia saudara, dia yang bilang ini ya. Nah, bahasa Inggris untuk orang cacat. Dia bilang, orang bilang ya itu Nick tadi kan saudara sudah tahu toh. Dia itu yang tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Toh. Kaki kiri kaki kanan dia. Cuma ada 2 jari.
Kaki kiri ya. Kaki kiri saudara ada 2 jari di sini ya. Di pangkal pahanya. Jadi dia betul-betul ini tahu DP tinggi kayaknya cuma sampai setengah meter kayaknya. Orang gitu. Dia bilang usia 10 tahun saya berpikir untuk bunuh diri. Ya, karena di sekolah saya dibully luar biasa. Jadi dia sudah sanggup hidup. Kalau model begini, padahal papanya hamba Tuhan. Jadi bayangkan, orang tua saya ya melayani di gereja. Dan anaknya tidak punya kaki, tidak punya tangan. Sementara anak bandar narkoba ganteng dan cantik. Saudara lihat, ada yang saudara lihat begitu? Iya, DP papa pang mabok keras. Mar DP anak dang. Oh Tuhan, terpilih jadi noni sulut. Sudah, saudara pusing. Lebih jadi mama pang mabok, anak-anak jadi noni sulut. Gimana? Ini pendeta DP papa. DP anak nyanda ada tangan, nyanda ada kaki. Kong dia bilang apa? Lalu dia itu anak di tengah saudara. Jadi dia ada kakak dan ada adik. Kakak dan adiknya lengkap. Anggota badannya lengkap. Kong dia bilang dokter tidak tahu alasannya apa. Sampai saya mesti dilahirkan seperti ini. Jadi dia bilang saya sudah, kalau kita mandi kita batono di bak ya. Dia bilang dan cukup beberapa menit saya pasti mati di dalam bak. Nah itu. Dan dia bilang dia enggak pernah sangka. Kalau enggak salah dia usia 19 tahun. Lalu dia mulai berkhotbah. Jadi Tuhan ubahkan dia. Tuh, umur 10 tahun rasa mau bunuh diri. Lama-lama dia sadar hidup ini adalah anugerah. Lalu dia mulai ini tuh. Dia mengubah rintangan-rintangan justru menjadi kesempatan. Kesempatan untuk beruntung. Kesempatan untuk meraih sesuatu. Dan bayangkan saudara ya. Dia bilang apa? Dia pernah jadi tadi ditunjukkan saudara video waktu dia pernah melayani. Kalau tidak salah melayani 1 juta orang atau iya saudara. Pernah 1 kali ibadah itu jutaan orang dilayani. Dilayani oleh siapa? Itu ya orangnya Riki setengah meter. Oh 1 ya? Oh dia 99 cm. Bayangkan ya. 99 cm. Tuh. Dia bilang dari awal semua orang bilang untuk apa ngana ini hidup? Tuh. Kalau toh nanti misalnya siapa mau kawin dengan ngana yang mungkin mau kawin. Kalau toh ada yang mau kawin dengan ngana ndak bisa memeluk istri. Kalau nanti ngana punya anak, ngana ndak bisa gendong anakmu. Tuh, berarti kamu tidak pernah jadi papa. Tidak pernah jadi suami. Dia bilang, nah itu tuh hari waktu mereka membuli saya. Ya, setelah Tuhan mengubahkan cara pandangnya, dia justru berubah. Ya, tahun 2012 dia menikah. Dan kalau saudara periksa di Google, DP istri sangat cantik. Toh? Lalu anaknya 4 saudara ya. 2 kembar, kayaknya yang paling bungsu itu kembar. Pertama, kedua, dan semua anaknya itu lengkap tangan dan kaki. Tuh jari-jari semua ada 10. Tuh, ada yang kurang biar 1, tapi Tuhan izinkan ya. Lahir dari papa yang tidak punya tangan dan kaki. Dia bilang, betul saya tidak bisa memeluk istri saya dengan tangan saya. Tapi saya bisa memeluk hatinya.
Dia bilang, saya tidak pernah bisa menggendong anak-anak saya. Tapi selalu saya dipeluk oleh anak-anak saya. Mereka sangat mencintaiku. Berkeliling dunia. Toh, presiden-presiden dia ketemu dengan presiden-presiden. Siapa dia? Orang yang tadinya orang bilang anak lebih bagus mati daripada hidup. Dia bilang, saya tidak pernah menyangka kalau ternyata saya yang diizinkan Tuhan lahir dengan apa? Dengan keberadaan yang. Dia bilang, coba kalau pikir lagi, katanya Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuh, kan? Tuhan mengasihi, memperhatikan, menjadikanmu apa kata? Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dia bilang, coba kalau sekarang pakai pandangan manusia, apakah tidak ada tangan dan tidak ada kaki? Itu dahsyat dan ajaib. Coba. Lalu saudara yang tangan dan kaki semua lengkap, lalu saudara bagaimana? Kenapa kok Tuhan bikin begini pak kita? Ya. Itu tadi dia bilang, ya. Kalau di sini masih ada yang berpikir kita banyak persoalan, kita banyak ini, ya. Kalau ngoni lihat pak kita, harusnya ngoni coba pikir lagi. Apakah persoalanmu adalah persoalan? Hah? Kalau lihat orang yang model begitu, menurut saudara, duh kita biar juga miskin, yang penting kita kumang ada tangan dan kaki. Coba saudara. Lu biar jo kita nyanda ada doi. Biar jo kita nyanda pi mana-mana. Jangankan pi mana-mana, bele pi nado kita ndak sanggup. Tuh. Tapi yang penting komang kita, orang-orang biar komang nyanda ada apa-apa, yang penting kau tuh sehat-sehat. Iyo, so itu karena sehat-sehat angko nyanda usah ibadah masih sehat. Tuh, jalan-jalan jo, sudah jo ibadah. Tuh, ada jo tuh tangan masih mau angkat patukan. Dia nih mau. Nanti kalau nonton bola kaki, nyandak suruh tepuk tangan. Coba. Nonton bola kaki ndak ada tuh. Ada apa kok pemimpin choir di muka kok bilang 1, 2, 3 mari tepuk tangan, ada. Itu bukan sepak bola nama. Sepak bola itu orang yang suruh berdiri, orang berdiri. Coba kan? Saudara begitu toh kalau nonton bola. Di muka televisi padahal. Tuh. Kenapa tuh bola sementara? Rasa-rasa dan semua rubuh tuh televisi. Tuh, di rubuh. Yang enggak bisa duduk. Duduk dulu. Tuh, ngana kurpa mau bawa bola. Duh, jadi memang waktu gol dia yang berdiri. Angkat tangan. Gol. Tuh, orang kalau di depan Tuhan. Ya ampun. Coba saudara renungkan lagi. Kung saudara pergi grup bola yang menang, tim bola yang kayak pada kasih apa Pak Angko? Yesus yang menang untuk itu terang. Tidur. Nah, kalau uni bolanya ada orang perintah. Semua tepuk tangan, semua angkat tangan. Semua backing. Semangat semua kayak apa? Bola kaki soalnya. Ya. Padahal kita sedang ada di hadapan Tuhan yang menghapus dosa kita. Yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin kau lakukan sendiri. Atau dilakukan orang lain itu untukmu. Nada. Pandang enteng sekali. Coba saudara. Ya. Sekali lagi. Di hadapan Tuhan yang luar biasa seperti itu. Kalau saudara bisa bersemangat untuk hal yang lain. Coba taruh di hati, oh Tuhan. Untukmu aku persembahkan seluruh hidupku. Untukmu aku beri yang terbaik. Tuh, jangan doi baru 1 juta so lupa Pak Tuhan. Bagaimana kalau 100 juta ya? Kalau Muhammad KC rela masuk penjara. Mar orang Kristen kalau ada doi 100 juta. Ya, masuk gereja ya.
Nanti tak kirim juta persembahannya. Nanti tak kirim 10 juta. Biar kita, yang ada waktu kok kita. Ngoni jone. Itu yang saya lihat saudara. Ya. Kenapa sering Tuhan tahan? Uang untukmu Tuhan tahan. Kenapa? Karena dia tahu mau jadi apa engkau. Jangan selalu menyebut kalau doi itu berkat. Justru waktu Tuhan sedang melatih imanmu. Ya. Iya itu. Waktu Tuhan mengizinkan banyak halangan, banyak persoalan yang terjadi, kau sedang dilatih imannya. Kau sedang disadarkan bahwa yang engkau perlu Tuhan. Tuh, lagu tadi tuh, hanya Tuhan yang kuandalkan. Tuh, yang itu cuma lagu, taruh di hati. Tuhan, sungguh engkau adalah segalanya. Begitu kok saudara. Tuh. Yang kalian lihat. Tuh, saya dalam hati. Tuhan sampai susah keras ini bicara. Tuh, ada baru saja. Tuh, tapi bayangkan suara Tuhan jelas. Ini mau dengar. Kita mau bilang apa? Saya bilang, tidak datang. Pandang enteng ya. Suara Tuhan sangat jelas. Dan meremehkan Tuhan. Tuh, maksudnya apa? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Kau diberi kesempatan. Lari dari Tuhan, hati-hati. Tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-20. Kau tidak pernah tahu apa yang terjadi. 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan. Diberi kesempatan apa? Awas. Kau tidak pernah tahu. Tahun ke-8, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Duh, kalau bercerita begini, kau dapat ingat dulu Pak almarhum. Coba, kali kalau lihat khotbah, lihat. Aduh, ini bayangkan nih, tahun 2020, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, kalau tidak salah ada 1 kali Brur dapat khotbah. Dia tidak pernah tahu kalau dia tidak sampai bulan Desember. Dia tidak sampai Januari tahun depan. Itu setiap kali saudara. Jadi lain kali kan muncul tuh khotbah. Tuh, saya lihat, oh Tuhan, aduh kenapa dia ada muncul di muka. Oh Tuhan, dia tidak pernah tahu kalau dia nyari ke akhir tahun. Orang tidak pernah tahu yang terjadi nanti apa. Bapak nang enteng minta ampun. Terusnya kan waktu Tuhan beri peringatan keras. Dengar. Artinya kau sedang dikasihani. Tuh, bayangkan sekian tahun so salah. Tuhan belum hukum. Dia baru kasih tahu peringatan kamu sudah salah. Kalau kita kan sadar, bukan pandang enteng. Orang mau menghindar bagaimana dari Tuhan dan hukumannya? Cara menghindar cuma satu, dengar suara Tuhan. Dengar-dengaran cuma itu cara. Ya, tidak ada lagi cara lain. Kau tahu Tuhan marah? Itu jangan ada cara lain, saya bilang Akang. Jangan biarkan murka Tuhan semakin menyala. Jangan pancing maksudnya tuh. Bilang ke saudara, Tuhan itu sayang pada orang. Tuh, kita diberi peringatan. Orang lain kan sadar kalau begitu doi. Kita mau perbaiki diri tuh kan. Ada pandang enteng saudara. Tuh. Tuh. Hamba Tuhan bayangkan ini. Dong mami petamang. Apa? Mati cuma karena tatigo tulang. Tatigo tulang masa mati? Itu mati. Bapak gembala mati. Mati dengan apa? Tatigo tulang. Soalnya tahu mungkin dah suruh puasa tuh. Belum DP jam dia so buka. Apa tuh mau tahu? Akhirnya yang kan masa tatigo tulang bapak-bapak mati. Siapa mesti tunggu orang tembak dulu Pak orang. Orang belum memiliki angka peda.
Saudara makan cakalang, tak singgah tuh tulang cakalang. Kong mati, kan. Saya, iyo, tadi gue tulang. Oh Tuhan, orang Manado sini. Orang tidak pernah tahu hidup ini ya. Itu sebabnya sekali lagi ya. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, coba gunakan hidupmu untuk sungguh-sungguh menjadi persembahan yang menyenangkan, menggembirakan hati Tuhan. Ya. Apa? Tidak selalu kalau Tuhan senang, kalau Tuhan berkenan, dia sedia kereta. Oh jemput Pak Angko. Ada saatnya justru karena dia berkenan, dia sedia batu. Oh, dia suruh orang lain lempar. Dia izinkan yang lain lempar dan Stefanus pun jatuh dan mati. Dilempari batu. Tuh. Tidak selalu dijemput dengan kereta artinya kamu berkenan kepada Tuhan. Ada saatnya Tuhan menjemputmu dengan lemparan batu. Bukan Tuhan yang lempar batu. Tuhan izinkan orang-orang lempar batu Pak Angko. Itu. Jadi tidak selalu kamu dilempari uang baru berkat Tuhan. Ada saatnya semua orang membencimu justru karena kebenaran yang disampaikan. Diperdengarkan kepada mereka. Maka orang-orang yang tidak menyukai kebenaran kemudian bangkit menjadi musuhmu. Oh Tuhan bayangkan. Apa reken tapi salah. Kita cuma ada kasih ingat pada orang tentang selama reken ngoninya nak masuk gereja. So boleh Kang masuk gereja dulu. Selama engkau baking bermain Pak Tuhan. Mungkin sudah waktu sekarang Kang bangkit dan menyenangkan hati Tuhan. Coba, saudara ukur-ukur sendiri saudara PHT. Ya. Waktu kini saudara, tuh hari nimbolek tasontong sadiki. Itu strom hadirat Allah langsung menyala. Kalau sekarang sampai sodi antara orang bastrom, saudara so nyata strom. Saudara justru apa? Pelama. Tastrom dengan apa? Setang pastiu. Coba saudara ya. Jadi sekali lagi, taruh itu di hati. Hati-hati. Jangan sampai justru. Siapa Kang? Tuh hari kita. Ini boleh kalau kita dengar orang menyanyi lagu ini, kita langsung menangis. Kalau sekarang dah, kalau orang menyanyi, kita suara muntah. Tuh hari kita, ini boleh ada penyembahan, kita rasa-rasa mau angkat 3 tangan. Kalau sekarang, sih, belama. Coba saudara ya, sekali lagi renungkan kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi padamu sampai hari ini. Kalau masih jatuh, orang ini manusia. Itu sebabnya kenapa ada janji firman Tuhan. Kamu jatuh, kamu melakukan dosa, datang Pak Tuhan. Akui. Kong minta ampun. Pasti dia ampuni. Dia sucikan lagi. Kong bikin ulang. Nanti kan asik kok tiap kali kita berdosa. Tuhan kok selalu ampuni. Dan Tuhan tahu saudara. Saudara yang meremehkan pengampunan Tuhan. Dan saudara yang benar-benar menghargainya. Kita berjuang. Minta ampun Tuhan. Kita tak salah ulang. Akan beda dengan orang yang asik kok Tuhan mau ampuni. Jadi baking jo ulang. Ini beda saudara. Jangan pancing murka Tuhan.
Tuhan masalahnya dia mampu melihat motivasi hatimu itu apa. Mengapa kau melakukan dosa berulang-ulang? Mengapa? Tuhan tahu, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mengapa kamu sudah tahu itu dosa dan terus saja kamu melakukannya? Bisa saja karena ada pikiran, ada akses pengampunan dosa. Nanti kita minta ampun. Jadi ya sudah, habis minta ampun, bisa dikira 10 menit bisa berdosa ulang. Kayak apa? Asik kok, bantar sebelum tidur minta ampun dulu. Nanti sudah tiba-tiba kau terkejut. Kau pikir kau akan minta ampun dan so mati. Kau pikir kau mau minta ampun dan ternyata tidak ada waktu lagi. Terlambat sudah. Kemarin saya ingat, ya, waktu suara Tuhan itu keluar, ada orang yang saya doakan. Tuhan bilang apa? Bertobat sebelum terlambat. Oh Tuhan yang tidak datang. Iya Arjo. Saudara. Ya, biarkan Tuhan bekerja sekali lagi. Ya, kita masih diberi kesempatan, hati-hati. Ya, kau membuang kesempatan itu. Pengen kalau Tuhan bilang bertobat sebelum terlambat, kita juga sampai gugup. Tuhan, bayangkan nih suara sampai seperti ini. Semoga Tuhan ini, menurut pandangan orang ini sukses. Tapi menurut pandangan Tuhan kamu gagal. Karena aku tidak pernah suruh kamu melakukan hal itu. Hati-hati ya. Saya sudah ulang-ulang kalimat ini kepada saudara. Apa tuh gagal? Gagal itu adalah sukses melakukan yang Tuhan tidak suruh. Gagal itu artinya sukses melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Untuk orang lain ya sudah. Tuhan kasih kesempatan, udah dia yang bikin, tapi bukan Ana. Hati-hati saudara. Ya. Semua orang menyebut itu sukses. Sukses menurut siapa? Sekali lagi, kamu sukses. Ya. Menurut Yesus ternyata sangat berbeda dengan sukses menurut pandangan dunia pada umumnya. Untuk orang lain, untuk manusia pada umumnya menganggap uang itu segalanya. So itu dorang sampai minta doi pak Tuhan. Nggak usah kasih damai sejahtera, yang penting kita ada doi. Nggak usah ada iman, yang penting kita banyak doi. Siapa Tuhan yang nak kasih? Karena Tuhan tahu yang kau perlu justru bukan uang. Yang kau perlu justru damai sejahtera. Itu yang hilang darimu. Oh gini, minta kesehatan. Tuhan yang nak kasih itu kesehatan. Kenapa? Karena Tuhan lihat kau lebih baik sakit daripada sehat dan melupakan Tuhan. Untuk apa sehat? Ya. Biarkan tubuh lahiriah makin merosot, tapi rohani kita semakin memuliakan Tuhan, kan begitu? Jangan tabu balik saudara. Minta sehat, for apa sehat kalau engkau lupa Tuhan? For apa banyak doi kalau lupa Tuhan? Rumah tangga bahagia, ayo. Lalu kamu lupa sumber kebahagiaan itu sana. Sumber kebahagiaan itu bukan suami. Sumber kebahagiaan itu bukan istri, bukan anak-anak, Tuhan. Tapi ini kan ada akhirnya saudara.